Yosepian Nawoyol SPD MSI MRSC, putra asli Marin yang telah mendunia, bekerja pada perusahaan raksasa multi internasional, mengatakan untuk menjawab ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi, masyarakat Papua Selatan tidak perlu khawatir karena ia sendiri adalah pelaku yang bisa merubah air laut menjadi air tawar. Itu akan dilakukan dengan proses desalinasi. Artinya apa? Air laut yang walaupun itu dia kabur seperti Sungai Maro, kita bisa ubah itu jadi air tawar, air yang layak untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ini tantangan besar bagi kita ke depan, terutama untuk Kabupaten Merauke. Kalau itu tidak kita persiapkan dengan baik, kita akan kesulitan dalam konsumsi persediaan air bersih. Tetapi jangan khawatir, kita punya orang-orang yang kompeten dalam bidang itu. Saya sendiri terlibat di dalam pengelolaan air laut, Air asin. air asin menjadi air tawar. Dan itu yang akan kita persiapkan ke depan. Itu yang akan menjadi kekuatan besar kita untuk mempersiapkan PPS yang mana nanti akan ibu kotanya akan di Kabupaten Merauke. Sumber alam tersedia, sumber air yang harus kita siapkan yang cukup, yaitu air laut kita bisa rubah jadi air tawar. Kemudian minyak goreng yang bekas, tinggal kita beli dari ibu-ibu, kemudian kita akan olah dia untuk menjadi bahan bakar. Bahan bakar itu akan kita gunakan untuk kendaraan, baik itu mobil, motor, dan juga kendaraan besar. Nah, ini yang akan kita pakai ke depan. Jadi bukan kita mengharapkan dari APBD, tetapi kita akan menciptakan sesuatu untuk membuka lapangan kerja. Dan hal-hal itulah yang saya sendiri pernah lakukan, bukan dari orang lain, bukan teori, tetapi praktik yang sudah saya lakukan sendiri. Dan mari sama-sama saudara-saudara kita bersatu untuk mempersiapkan Merauke 2024 dan 2029 untuk menjadi lebih baik, lebih makmur untuk kebersamaan kita semua, untuk kesejahteraan kita semua. Ketika ditanya tentang mengapa ia ingin kembali ke Merauke, sementara secara material semuanya berkecukupan bagi seorang Yosepian Nawoyolman, ia menjawab ini semua karena cintanya pada masyarakat Animha, sehingga ia terpanggil untuk kembali melayani masyarakat. Ya, Pak Yos, saya ulang ya, saya pertegas lagi. Kenapa Pak Yos kalau lihat hidupnya sudah serba cukup ya? Bahkan mewah, hidup di Jawa, bahkan hidup di Inggris, dan hidup mendunia. Tapi kenapa Pak Yos mau kembali membangun Merauke? Dengan segala keahlian yang saya miliki, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, talenta untuk bisa memanage, untuk bisa mengatur dengan baik sesuai dengan kompetensi saya, dengan keahlian yang saya miliki, dan segala fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk saya, terutama mulai dari rumah sakit sampai fasilitas untuk naik pesawat dan sebagainya. Rumah sakit saya diberikan sampai VVIP, sampai dengan Presiden Suite. Nah, itu fasilitas yang saya dapat. Artinya apa? Itu berkat-berkat yang tidak semua orang bisa mendapatkan seperti itu. Hanya karena berkat Tuhan. Hanya karena dengan kompetensi yang saya miliki. Sehingga saya boleh mendapatkan berkat-berkat yang seperti itu. Fasilitas rumah sakit, fasilitas rumah, fasilitas mobil. Semua itu diberikan karena kompetensi, karena kemampuan yang saya miliki. Orang dengan kapabilitas, dengan kompetensi yang baik, perusahaan global manapun itu akan dibayar dengan harga yang mahal. Karena itu dihargai sesuai dengan kompetensinya. Tetapi bagi saya, itu kalau saya memikirkan diri saya sendiri, untuk apa saya mau kembali ke tanah Animha? Tetapi karena cinta, saya kembali untuk membangun saudara-saudara saya. Dan saya punya impian besar bahwa
anak-anak tanah Animha, anak-anak yang lahir di Merauke, kita Indonesia Mini harus kita membangun bersama-sama tanah ini. Kita mempersiapkan generasi muda, generasi yang siap untuk berkompetisi, generasi yang handal, generasi yang tangguh, generasi yang agile. Dengan one team, dengan satu tim, kita bersatu dengan segala keahlian yang kita miliki, siapapun dia, tetapi kita harus bersatu untuk membangun tanah ini. Karena kita kaya di tanah ini sendiri, banyak hal yang kita bisa buat. Contohnya, dengan keahlian yang saya miliki, minyak kelapa yang sudah tidak dipakai lagi, itu bisa diolah kembali untuk menjadi bahan bakar minyak yang bisa kita gunakan untuk mobil, untuk motor, daripada kita. Iya, Pak Yosep bisa ceritakan sedikit ya. Kita tahu bahwa Pak Yosep sudah mengelilingi beberapa negara. Pada kesempatan ini Pak Yosep bisa ceritakan. Baik, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya sebagai anak asli dari Marin Anim, saya boleh belajar dengan tekun dan bisa menjadi anak yang handal, tangguh, dan agile. Karena saya memiliki sifat dan semangat yang seperti itu, sehingga saya boleh diberikan kesempatan, berkat Tuhan saya boleh bekerja di perusahaan-perusahaan asing, seperti di perusahaan Amerika, PT Freeport Indonesia, dan juga di British Petroleum. Saya bekerja di British Petroleum kurang lebih 15 tahun, dan banyak tugas yang saya dipercayakan kepada saya, seperti ke Meksiko, ke Amerika, ke Inggris, ke Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Cina, dan itu semua banyak saya belajar tentang manajerial. Karena bagi perusahaan, manajemen merupakan hal kunci untuk bisa mengubah dan mengatur suatu perusahaan. Saya sebagai anak Animha, saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola, untuk memanage, dan untuk mengatur hal-hal prinsip yang berkaitan dengan manajerial dari perusahaan kami. Dan ini kesempatan unik yang diberikan kepada saya dan tidak untuk semua orang. Dan hal inilah yang menjadikan saya sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk melangkah maju sebagai Bupati Merauke tahun 2024. Karena dengan manajemen yang baik, manajemen yang berbasis IT itu sangat penting. Karena dengan berbasis IT itu segala sesuatu akan menjadi transparan. Baik tentang pengaturan dan pembagian untuk dana-dana yang akan dikelola, dan juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang hingga saat ini ibarat seorang bidadari yang sedang tidur di tanah Animha dan Papua Selatan. Dan bagi saya secara pribadi, saya akan mengatakan dan mendorong dan mendukung